wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kimia akan membuat video praktek membuat es krim tanpa lemari es. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anu Ilyas. Saya Geredian. Saya Ninggal Alfasya. Saya Fadil Sami. Saya Reza Aditya. Saya Radiawan juga. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastik zipper ukuran kecil, plastik zipper ukuran besar, susu cair. Susu cair yang kelompok kami gunakan yaitu susu cair full cream dan susu cair karamel, gelas plastik, sendok kayu, gula pasir, garam kasar, ulekan, es batu, sendok besi, dan yang terakhir gelas cangkir. Langkah pertama yaitu kita akan mencucikan es batu menggunakan ulekan. Setelah es batunya sudah hancur seperti ini, kita masukkan ke dalam plastik zipper. Tuangkan susu ke dalam plastik zipper yang lebih kecil. Setelah es batu dihancurkan, lalu kita memasukkan garam kasar ini ke dalam es batu agar es batu semakin dingin. Garam kasar menyebabkan titik beku es batu itu makin menurun. Setelah susu sudah dimasukkan, kalian bisa menambahkan gula sesuai selera kalian. Setelah itu kita masukkan susu ke dalam zipper yang lebih besar untuk membuat es krim tadi. Lalu kita ziplock. Nah, setelah sudah dikocok beberapa menit, hasilnya sudah jadi seperti ini. Tadinya susu ini cair, jadinya Udah beku. Setelah itu, es pun dapat disajikan dan dapat dimasukkan ke dalam sendok. Ya. Ya. Es krim pun jadi dan siap untuk disajikan. Boleh Bu. Minta nilainya ya Ibu. Iya. Dikit aja. Ada dua rasa bis, ada yang plain, ada yang karamel. Kurang rasanya ya. Coba yang karamel yang mana? Yang manis? Coba yang ini ya, yang tadi itu. Kalau untuk es krim kurang Dong manis. nyobain Ibu. Boleh Bu. Guru PKWU. Teksturnya udah Yang mana ini? udah Bu teksturnya. Cuma rasanya ini kurang Ini pakai manis. susu apa? Beda. Full cream sama karamel Bu. Sama karamel. Tapi masih kurang lembut ya. Tapi kalau untuk ini sih Soalnya kecampur warnanya sama Bu. Ada beda. Yang beda yang mana? Kayak ada krok-krok dikit. Iya agak coklat dikit. Iya kurang manis benar. Oh, kurang manis. Oke. kurang manis, terus Teksturnya teksturnya masih agak kasar sih. lembut dikit.
Tapi udah enak. Keren dah Ibu Ojang bisa. Ya, sip. Makasih, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab dari hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Jadi eksperimen ini berhasil menggunakan teori sifat koligatif larutan dengan garam dan es batu untuk mencapai konsistensi es krim yang diinginkan. Garam menurunkan titik beku larutan, memungkinkan es krim membeku dengan baik dengan suhu lebih rendah. Hasilnya adalah es krim dengan tekstur lembut dan halus karena partikel es lebih kecil. Dan penggunaan garam serta es batu membantu menjaga suhu rendah selama proses pembuatannya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim ini? Saat garam larut dalam air atau ditambahkan ke es batu, terurai menjadi ion natrium dan klorida. Ini menghasilkan energi yang memecahkan partikel es dan menurunkan suhu es. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan tanpa kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Jawab. Metode ini berbeda dari proses pembuatan es krim menggunakan kulkas dalam beberapa hal. Kelebihan metode ini, pendinginan cepat menghasilkan kristal es kecil, memberikan tekstur lembut pada es krim. Proses lebih cepat dibandingkan kulkas, cocok saat kulkas tak tersedia atau energi terbatas. Kekurangan metode ini memerlukan es batu dan garam bisa sulit. Garam bisa mempengaruhi rasa jika tak diatur tepat. Tak cocok untuk produksi besar, keterbatasan bahan, tidak menjaga suhu rendah setelah pembuatannya. Apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Berikut cara untuk membuat es krim tanpa kulkas. 1. Penggunaan dry ice. Dry ice karbon dioksida padat, sangat dingin dan dapat digunakan untuk membekukan campuran es krim dengan cepat. 2. Metode nitrogen cair. Ini adalah metode di mana nitrogen cair digunakan untuk membekukan campuran es krim secara instan. Jadi kira-kira kesimpulannya kenapa ya? Kok bisa si esnya itu bisa membeku tanpa reaksi? Jadi kesimpulannya adalah percobaan ini itu menunjukkan bahwa penambahan garam ke dalam es batu itu dapat mengakibatkan penurunan titik beku larutan, sehingga larutan susu yang kita buat itu dapat membeku pada suhu yang lebih rendah atau juga cepat juga. Fenomena ini juga merupakan contoh konkret dari sifat koligatif larutan yang mengenali sifat-sifat fisik larutan berdasarkan jumlah partikel terlarut di dalamnya. Jadi intinya kayaknya si larutan es krim itu bisa membeku karena si garam nurunin titik beku dari esnya itu ya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.